Baik, pada sesi kedua ini kita akan membahas mengenai konsep pendidikan global dalam pembelajaran IPS. Oke, langsung saja. Konsep pendidikan global dalam pembelajaran IPS, tujuan pembelajaran untuk pada sesi ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep pendidikan global dalam pembelajaran IPS. Selanjutnya, kita harus mengetahui konsep pendidikan global itu sendiri seperti apa. Pendidikan global merupakan upaya untuk membentuk pribadi individu atau kelompok melalui penanaman wawasan tentang dunia agar menjadi individu atau kelompok yang memiliki karakteristik tertentu agar siap menghadapi perkembangan zaman. Gitu ya. Selanjutnya, tujuan pendidikan global. Pendidikan global bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan sikap dan keterampilan individu agar siap untuk menghadapi era limited technology society. Nah, dengan kata lain, peserta didik dipersiapkan untuk bisa adaptif, gitu ya, untuk bisa problem solve tentang mengenai apapun yang akan dihadapi di era industri 4.0 ini, gitu ya. Kemudian selanjutnya ada beberapa kajian-kajian tentang pendidikan global. Yang pertama itu kajian tentang nilai yang sudah dibahas pada pertemuan 4 sebelumnya, bahwa nilai adalah merupakan satu value yang diberikan yang menjadi pedoman hidup bagi masyarakat, gitu ya. Kemudian turunannya adalah norma. Kemudian setelah itu direfleksikan dalam bentuk perilaku dan sikap, begitu. Nah, kajian tentang pendidikan global ini juga ada nilai manusia, aspek dari nilai manusia, yaitu dua aspek. Yang pertama nilai universal, dan yang kedua adalah perbedaan nilai manusia itu sendiri. Nah, sedangkan sebagai makhluk individu dan sosial, namun manusia ini tidak dapat hidup sendiri, selalu membutuhkan orang lain. Gitu ya. Selanjutnya, kajian tentang sistem global. Nah, ada sistem ekonomi, kemudian sistem politik global, sistem ekologi, dan sistem teknologi. Sistem ekonomi ini selalu berkaitan dengan kegiatan yang sifatnya memang material, ya, yang sifatnya memang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik itu sistem mata pencaharian, kegiatan distribusi konsumsi, produksi, kemudian kegiatan keuangan lainnya, kegiatan materi lainnya, begitu. Kemudian yang kedua berkaitan dengan sistem politik global. Sistem politik global ini berkaitan dengan biasanya bagaimana satu sistem mengelola pemerintahan, gitu ya, untuk mengelola masyarakatnya, bagaimana kehidupan berjalan dalam suatu negara tersebut, dan kemudian misalkan dikaitkan dengan konsep kerjasama bilateral maupun multilateral. Kemudian selanjutnya ada sistem ekologi. Sistem ekologi ini berkaitan dengan sistem pengelolaan lingkungan, tentu tidak terlepas dari unsur sustainable development ketika kita bicara tentang ekologi, gitu ya. Jadi ekologi ini selalu menjadi kajian yang memang tidak terpisahkan ketika kita membahas tentang masyarakat atau manusia, karena kehidupan kita sendiri tidak pernah terlepas dari yang namanya alam. Kemudian selanjutnya sistem teknologi. Sistem teknologi seperti yang sudah dibahas sebelumnya berkaitan dengan ITM atau ilmu teknologi dan masyarakat, bahwa teknologi ini juga sama selalu mengalami perubahan dan dinamika perkembangan teknologi ini selalu terjadi dari waktu ke waktu, menyesuaikan kebutuhan, kemudian menjadi pendukung dalam kehidupan aktivitas manusia itu sendiri. Selanjutnya, kajian tentang masalah dan isu-isu global. Adapun ciri isu-isu dan masalah-masalah global yaitu yang pertama berkaitan dengan ruang lingkupnya bersifat transnasional. Kemudian yang kedua, isu-isu dan masalah-masalah hanya dapat diselesaikan melalui tindakan multilateral atau kerjasama antara negara atau lebih. Selanjutnya, konflik itu ada pada ciri pertama dan kedua. Yang ketiga, yang keempat, masalah dan isu-isu itu mempunyai sifat terus-menerus berkembang menjadi masalah dan isu yang berkelanjutan. Kemudian yang selanjutnya, isu dan masalah ini terkait hal yang lain. Biasanya ketika kita mencari isu global, isu-isu populer adalah
isu di mana dampaknya tidak hanya pada satu negara saja, tapi juga bisa lebih dari 2 bahkan 3 negara itu sendiri. Selanjutnya yang berkaitan dengan kategori pemikiran isi pendidikan global yang dapat menjadi masukan untuk kurikulum. Yang pertama berkaitan dengan isu-isu perdamaian dan keamanan, kemudian yang kedua isu pembangunan, isu lingkungan, dan isu hak asasi manusia. Keempat isu ini biasanya dijadikan sebagai isu-isu dalam isi pemikiran pendidikan global. Isu-isu lainnya juga ada berkaitan dengan kemiskinan atau terorisme gitu ya. Oke, untuk kesimpulannya sendiri bahwa pendidikan global dalam pembelajaran IPS perlu diterapkan. Hal ini untuk mempersiapkan peserta didik agar siap menghadapi era di mana keefektifan dan efisienitas diperlukan dalam pemanfaatan sumber daya alam yang merupakan unsur utama pemenuhan kebutuhan masyarakat, di mana kebutuhan masyarakat ini tidak terbatas, sedangkan alat pemenuhannya memiliki keterbatasan. Jadi bagaimana pengolahan itu kemudian bisa berkesinambungan dan tetap bisa dilestarikan gitu ya. Oke, itu saja berkaitan dengan konsep pendidikan global dalam pembelajaran IPS. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.